reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anda diundang keluarga besar untuk menghadiri acara kumpul keluarga yang dilakukan untuk ajang silaturahmi sebelum memasuki bulan Ramadan. Bersama keluarga besar dari perantauan yang jarang Anda temui. Sikap Anda sebaiknya A. Meminta maaf karena tidak dapat menghadiri acara kumpul keluarga tersebut. B. Menghadiri acara dan memperkenalkan diri kepada keluarga perantauan yang belum pernah saya temui sebelumnya. C. Menghadiri acara sebentar dan pulang lebih dulu saat telah merasa tidak nyaman. D. Menghadiri acara dan berinteraksi dengan keluarga yang biasa saya temui agar tidak terjadi awkward moment. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda diundang keluarga besar untuk menghadiri acara kumpul keluarga yang dilakukan untuk ajang silaturahmi. Nah, sikap Anda. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman ini mampu berhubungan sosial dengan baik. Berarti teman-teman menerima, mengikuti undangan tersebut. Sekarang kita lihat di antara opsi A sampai D mana yang menggambarkan hal tersebut. A. Meminta maaf karena tidak dapat menghadiri acara kumpul keluarga tersebut. Kurang tepat ya teman-teman ya. Di sini tidak dijelaskan kalau Anda sedang ada urusan yang urgent. Berarti teman-teman tidak ada alasan. Teman-teman bisa datang. Jadi yang A ini kurang tepat. Ya, langsung kita eliminasi. Yang B. Menghadiri acara dan memperkenalkan diri kepada keluarga perantauan yang belum pernah saya temui sebelumnya. Bagus teman-teman. Ini adalah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman mampu berhubungan sosial dengan baik. Jawaban B kita tahan sejenak. Kita bandingkan dengan jawaban yang C. Menghadiri acara sebentar dan pulang lebih dulu saat telah merasa tidak nyaman. Masih lebih tepat jawaban yang B, teman-teman ya. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D. Menghadiri acara dan berinteraksi dengan keluarga yang biasa saya temui agar tidak terjadi awkward moment.
Berarti ini hanya berinteraksi dengan keluarga yang dikenal saja, teman-teman. Yang belum dikenal tidak mau. Nah, berarti yang D ini kurang tepat. Lebih tepat yang B. Menghadiri acara dan memperkenalkan diri kepada keluarga perantauan yang belum pernah saya temui sebelumnya ya. Yang B ini poinnya 4, D poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1. Teman-teman. Soal nomor 2. Denny bertugas di sebuah pelayanan pembayaran. Perusahaan tempatnya bekerja hanya menerima pembayaran menggunakan e-wallet. Suatu hari datang seorang ibu yang ingin membayar menggunakan uang cash sebab tidak memiliki e-wallet. Peraturan perusahaan tidak memperbolehkan menggunakan uang cash. Tindakan Denny sebaiknya A. Membantu ibu tersebut menggunakan e-walletnya, meski perusahaan melarangnya. B. Memberikan pengecualian pada ibu tersebut sebab empati. C. Meminta ibu tersebut membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lainnya. D. Meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran sembari mengajarkan cara menggunakannya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Oh iya teman-teman ya, yang dimaksudkan dengan opsi A ini adalah menggunakan e-wallet Denny ya. Menggunakan e-wallet milik Denny teman-teman ya. Itu maksud opsi jawaban yang A. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Denny ini bertugas di sebuah pelayanan pembayaran. Perusahaan tempatnya bekerja hanya menerima, ingat ya, hanya menerima pembayaran menggunakan e-wallet. Suatu hari datang seorang ibu ingin membayar menggunakan uang cash sebab tidak memiliki e-wallet. Peraturan perusahaan tidak membolehkan menggunakan uang cash. Tindakan Denny. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Bagaimana integritas kita dalam menerapkan peraturan kantor dan pelayanan kita terhadap publik jika menemui hal yang seperti ini. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang teman-teman tetap mematuhi aturan kantor dan teman-teman tetap melayani ibu tersebut. Sekarang coba kita lihat mana jawaban yang menggambarkan kedua hal tersebut. Coba kita lihat jawabannya A. Membantu ibu tersebut menggunakan e-wallet Denny, meski perusahaan melarangnya. Ini sudah kata-kata perusahaan melarang. Kalau kita pilih jawaban yang A, kita bukan orang yang berintegritas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang A ini kita eliminasi teman-teman. Kita lihat opsi jawaban yang B. Memberikan pengecualian pada ibu tersebut sebab empati. Empati bukan alasan untuk melanggar peraturan perusahaan ya teman-teman ya. Jika kita pilih yang B sama seperti opsi jawaban yang A, berarti kita bukan orang yang berintegritas. Jawaban B menjadi kurang tepat. Sekarang kita lihat jawaban yang C. Meminta ibu tersebut membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lainnya. Nah ini bagus ya teman-teman solusi ini ya. Jadi kita tidak melanggar perusahaan. Tidak melanggar peraturan perusahaan dan tetap melayani ibu tersebut. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang D. Meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran sembari mengajarkan cara menggunakannya. Nah, ini bagus teman-teman. Ya, jadi kita minta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet, kita ajarkan cara menggunakannya. Siapa tahu ibu tersebut tidak bisa menggunakan e-wallet. Jadi, dibanding opsi C, lebih tepat opsi D, teman-teman. Meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran, sembari mengajarkan cara menggunakannya ya. Jadi, poin D ini adalah 4, teman-teman ya. C3, B2, dan A1, teman-teman. Soal nomor 3. Anda adalah pekerja minoritas di sebuah perusahaan asing yang sebagian besar orang di dalamnya menganut kepercayaan yang berbeda dengan Anda. Perusahaan tersebut mewajibkan setiap karyawan untuk bersama-sama merayakan hari besar keagamaan tanpa terkecuali. Sebagai seorang minoritas dengan kepercayaan yang berbeda dengan orang-orang di perusahaan tersebut, sikap Anda sebaiknya A. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan.
dengan alasan tidak memahami perayaan yang dilaksanakan karena tidak pernah mengikuti sebelumnya. B. Mengikuti perayaan untuk menjaga perasaan karyawan lain. C. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan karena tidak sesuai dengan kepercayaan yang saya anut. D. Ikut merayakan seadanya sambil mencari tempat kerja baru. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah pekerja minoritas di sebuah perusahaan asing, yang sebagian orangnya itu di dalam adalah memiliki kepercayaan yang berbeda. Ini kita garis bawahi teman-teman. Kepercayaan yang berbeda dengan Anda. Perusahaan tersebut mewajibkan setiap karyawan bersama-sama merayakan hari besar keagamaan tanpa terkecuali. Sebagai seorang minoritas dengan kepercayaan berbeda, apa tindakan Anda? Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman menghadapi keberagaman. Nah, di sini yang berbeda adalah tentang keyakinan, teman-teman. Jadi pilihlah jawaban kalau memang bisa teman-teman itu tidak merayakannya, karena ini sudah berbeda keyakinan ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat jawaban yang A. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan dengan alasan tidak memahami perayaan yang dilaksanakan karena tidak pernah mengikuti sebelumnya. Bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita bandingkan dengan yang B. Mengikuti perayaan untuk menjaga perasaan karyawan lain. Ingat teman-teman, ini adalah hari besar keagamaan, menyangkut kepercayaan. Jadi tidak baik kalau kita harus mengikutinya ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang C. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan karena tidak sesuai dengan kepercayaan yang saya anut. Nah, dibanding yang A lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Kita eliminasi jawaban yang A. C, sekarang kita bandingkan dengan yang D. Ikut merayakan seadanya sambil mencari tempat kerja baru. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan karena tidak sesuai dengan kepercayaan yang saya anut. Ya, jadi C ini poinnya 4, A poinnya 3, D poinnya 2, dan B poinnya 1. Ya, teman-teman ya. Soal nomor 4. Perusahaan tempat Anda bekerja baru saja menerapkan kebijakan kerja jarak jauh atau remote work selama 3 hari dalam seminggu. Sebelumnya, Anda terbiasa bekerja di kantor setiap hari. Tindakan Anda adalah A. Bekerja dari rumah hanya jika ada keperluan mendesak. B. Mulai bekerja dari rumah sesuai dengan kebijakan baru dan menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. C. Tetap bekerja di kantor setiap hari karena lebih nyaman bagi saya. D. Mencoba bekerja dari rumah dan di kantor untuk membandingkan efektivitasnya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau perusahaan Anda baru saja menerapkan kebijakan kerja jarak jauh selama 3 hari dalam seminggu. Sebelumnya, Anda sudah terbiasa bekerja di kantor setiap hari. Tindakan Anda, nah teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman beradaptasi atau bagaimana cara teman-teman mengelola perubahan. Pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu mampu mengikuti perubahan. Coba kita lihat opsi jawaban yang A. Bekerja dari rumah hanya jika ada keperluan mendesak. Berarti teman-teman ini masih ingin bekerja di kantor. Berarti belum bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang B teman-teman. Mulai bekerja dari rumah sesuai dengan kebijakan baru dan menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Bagus teman-teman jawaban yang B. Kita tahan dulu jawaban yang B. Kita bandingkan dengan yang C. Tetap bekerja di kantor setiap hari karena lebih nyaman bagi saya. Kurang tepat. Yang C ini berarti tidak bisa mengelola perubahan dengan baik ya. Tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ya teman-teman ya. Sekarang kita
Lihat jawaban yang D. Kita bandingkan dengan yang D. Mencoba bekerja dari rumah dan di kantor untuk membandingkan efektivitasnya. Masih lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Jadi si pembuat soal ingin melihat bagaimana cara kita beradaptasi dengan perubahan. Dan yang paling tinggi poinnya adalah yang B teman-teman. Mulai bekerja dari rumah dengan kebijakan baru dan menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. B ini poinnya 4, D 3, A 2, dan C 1. Soal nomor 5. Anda merupakan seorang ASN dan dipercaya untuk menjadi operator BOS. Setelah Anda mempelajari pembukuan dan aset yang Anda menemukan ada beberapa kejanggalan. Kepala sekolah juga meminta Anda untuk memasukkan nota, sehingga ada sisa anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan guru di tempat Anda bekerja. Sebagai ASN baru yang Anda lakukan adalah A. Meminta saran dari rekan sejawat atas kasus tersebut. B. Patuh terhadap perintah atasan. C. Menyarankan kepada kepala sekolah untuk menulis nota apa adanya. D. Bercerita kepada teman-teman dan menanyakan apa yang seharusnya dilakukan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah seorang ASN dan dipercaya untuk menjadi operator BOS. Setelah Anda mempelajari pembukuan dan aset yang ada, Anda menemukan ada beberapa kejanggalan. Ini bukan operator BOS, kayaknya bendahara ya teman-teman ya. Bendahara BOS. Nah, kepala sekolah juga meminta Anda untuk memalsukan nota, sehingga ada sisa anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan guru di tempat Anda bekerja. Sebagai ASN baru, yang Anda lakukan adalah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana kejujuran teman-teman. Jadi, jika ada kepala sekolah yang ingin memasukkan nota, tolak. Ya, karena yang ingin dilihat di soal ini adalah kejujuran. Coba kita lihat jawaban yang A. Meminta saran dari rekan sejawat atas kasus tersebut. Oke. Kita tahan dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Patuh terhadap perintah atasan. Kalau benar teman-teman. Kalau salah, kurang tepat jawaban yang B ini ya. Sekarang kita lihat jawaban yang C. Menyarankan kepada kepala sekolah untuk menulis nota apa adanya. Bagus teman-teman. Dibanding yang A lebih tepat yang C. Teman ya. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Bercerita kepada teman-teman dan menanyakan apa yang seharusnya dilakukan. Lebih tepat yang C. Kita lakukan dulu teman-teman ya. Menyarankan kepada kepala sekolah untuk menulis nota apa adanya ya. C ini poinnya 4, A3, D2, dan B1 teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video Pak Reza pada hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza ya. Sampai jumpa di video berikutnya.